ketemu lagi ya di pertemuan ke-9 pada mata kuliah administrator jaringan dan database ya. Oke, di pertemuan ke-9 ini nanti kita akan membicarakan tentang view ya, penggunaan daripada view. Oke, mungkin langsung saja ya materinya. Nah, jadi nanti di pertemuan ini kita akan membahas tentang apa itu view dan manfaat menggunakan dari view. Nah, seperti penjelasan yang pertemuan yang lalu ya di gambaran umumnya itu view itu merupakan tabel virtual. Jadi itu merupakan tabel tapi dalam bentuk virtual. Isinya ya itu merupakan definisi dari sebuah query ya, query database. Jadi view itu isinya adalah query ya, perintah query, di mana query kan untuk menampilkan tabel A, B, C, nah, itu yang akan dibentuk tabel virtual ini. Dan view ini bukanlah sebuah tabel fisik ya, tapi dia merupakan kumpulan instruksi yang menghasilkan sekumpulan data. Jadi gabungan banyak tabel, dia nanti akan menghasilkan sebuah sekumpulan data baru. Ya. Nah, contohnya adalah ini ya, view. Ini ada dua buah tabel, yang satu tabel titles ya, yang satu tabel publisher ya. Dia akan membentuk satu view baru di sini, di mana tabel titles dia yang diambil adalah kolom titles ya. Ini kolom titles dan kolom price ya, ini yang akan diambil. Sementara dari tabel publisher yang diambil adalah pubs name. Diambil di sini adalah pubs name. Nah, kedua tabel ini bisa terbentuk dan bisa menjadikan suatu view dengan catatan kedua tabel ini memiliki relationship. Artinya apa? Antara tabel titles dan tabel publisher, dia memiliki hubungan. Entah itu hubungannya one to many, to many. Ya, dia akan hubungan. Nah, di sini bisa kita buktikan bahwa tabel titles dan tabel publisher ini memiliki hubungan, yaitu dengan melihat di sini dia menggunakan satu tabel yang identik yang sama, yaitu pubs ID. Ya, di tabel titles di sini ada namanya pubs ID, ya. Kemudian di tabel publisher juga ada namanya pubs ID. Nah, ini yang akan dihubungkan. Cuman di view di sini mestinya di sini muncul, tapi di sini kadang tidak dimunculkan, ya. Tidak dimunculkan bahwa ini dia akan terhubung. Jadi, nah contohnya ini di sini. Ini kalau misalkan di sini ada title-nya atau mungkin di sini kodenya ya, ini. Di kodenya itu nanti di sini akan muncul di sini. Misalkan contohnya ini yang ini, the BC Executive ya. Ini pubs ID-nya 1389. 1389. Ya, maka di sini 1389 munculnya Algo Data Info System. Begitu juga dengan cooking di komputer ya. Ini kode pub ID-nya adalah 1389, di sini juga munculnya juga Algo Data ya. Kemudian you can combat computer stress di sini ya judulnya.
Ini juga ini di sini pub ID-nya adalah 0736. Ini 0736. Nah, new moon book. Sebetulnya ini new moon book. Nah, ini. Jadi dia memiliki keterkaitan ya. Jadi di sini di dalam publisher ya istilahnya ini. Publisher ID, pub ID, kemudian di pub ID ada title, ada publisher. Nah, mungkin ini bisa saya ilustrasikan di ini ya, kalau di apa namanya SQL-nya, dan saya tunjukkan. Coba ini sambil saya jalankan untuk SQL-nya. Kemudian nanti coba, ini kan dalam bentuk ilustrasi seperti ini ya. Contohnya cuma hanya sedikit ya. Dan di sini bentukan view-nya yang terekam hanya di sini hanya 3. Sebetulnya banyak ya di sini. Kita bisa membentuk lebih dari 1 ya. Nah, di sini nanti yang akan saya praktekkan adalah membuat view-nya ini menggunakan perintah enterprise ya. Ini saya panggil remote saja ya. Belum. Coba kita lihat di sini ya, IP-nya sama ya. Oke, nah nih. Jadi di sini nah, sekarang yang dia memiliki title dan publisher itu apa? Mungkin database-nya pakai yang pub ID ya. Ya mungkin yang pakai ini pub. Kalau kita lihat di sini tabelnya apakah ada publisher. Nah, ini publisher ada. Kemudian title ada ya. Nah, sekarang kita lihat view-nya di sini, kita buat apakah ini bukan ya. Kita buat new baru ya di sini. Nah, di sini kita add tabel. Yang kita add adalah di sini adalah titles ya. Titles, kemudian publisher. Jadi dia di sini memiliki relationship. Nah, ini dia memiliki hubungan one to many ya, yang bisa mengaitkan antara satu tabel dengan tabel yang lain. Dia memiliki relationship. Ya, di sini relationship-nya one to many ya. Ini one, ini many, ini many. Nah, sekarang kita tampilkan yang dari tabel title yang kita ambil di sini adalah title, kemudian price. Kemudian yang dari tabel publisher yang kita ambil adalah ini pub name. Itu kita jalankan di sini, tadi ya di sini akan muncul. Jadi hasilnya di sini banyak sekali ya. Jadi kebetulan kalau tadi yang di contoh yang di itu ya diambil 3. Ini banyak sekali. Hasilnya ada banyak ya. Jadi dia dihubungkan dari sini. Dan dia memiliki relationship. Tapi kalau misalkan dia tidak memiliki relationship, misalkan author, ini saya add. Ya.
Dia tidak ada hubungannya di sini. Hubungannya. Misalkan di sini saya tampilkan eh, first name ya, sama last name. Ini saya jalankan, ya dia tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya, hanya muncul aja di sini. Jadi, sebetulnya banyak sekali dan di sini double-double ya. Ini kalau kita lihat di sini double-double, karena dia tidak ada kaitannya di sini. Jadi bisa double-double di sini. Nah, ini harus dicari dulu hubungannya dengan siapa di sini ya. Dia harus dicari dulu dia memiliki apa sehingga bisa mengarah ke sini. Tapi kalau tidak ada ya seperti ini nanti. Ini ya gambaran dari ini. Nah, membuat apa namanya view. Nah, membuat view tadi menggunakan enterprise. Yang tadi saya demokan tadi menggunakan enterprise ya, perintah enterprise manager, yaitu tampilan yang menggunakan apa namanya basisnya GUI tampilan. Sementara kita bisa membuat view ini menggunakan perintah create view ya, menggunakan perintah transact SQL ya. Jadi create view, nama view-nya, as, isinya yang akan ditampilkan apa, dan tabel 1, tabel 2 dan seterusnya ya. Ya. Nah, pada saat kita membuat view, beberapa pertimbangan di sini ya. Beberapa pertimbangan yang akan dibuat dalam view. View hanya bisa dibuat di dalam database yang aktif ya. Jadi di dalam database yang aktif atau database yang sedang digunakan ya. Ini. Di view itu di database aktif ya. Kemudian kita tidak bisa menghubungkan trigger atau aturan atau yang lain dan default ke dalam view. Jadi kita bisa menggunakan data view lain. Jadi kita di sini, ya, ini kita bisa gunakan view yang lain. Di add tabel, di sini kita bisa gunakan view yang lain. View, memanggil view atau memanggil function di sini. Bisa. Jadi hanya yang bisa dibentuk dari view adalah tabel, view itu sendiri dan function. Jadi hanya bisa itu. Kemudian view bisa dirujuk oleh prosedur tersimpan atau store prosedur tadi ya. Dan kita tidak bisa membuat indeks untuk view. Jadi view itu tidak bisa diindeks. Ya. Jadi yang diindeks itu adalah tabelnya. Sementara view-nya tidak bisa diindeks. Jika ada lebih dari satu kolom view yang memiliki nama sama, kolom tersebut harus diberikan dengan nama alias. Jadi nanti bisa diwakilkan dengan nama as ya. As ya. As apa? Itu namanya as apa. Jadi kalau misalkan kita punya nama yang sama, tapi by default ya, nama yang sama itu sebetulnya akan eh, akan diterjemahkan sendiri di sini. Misalkan contohnya ini. Saya di sini ada namanya ini state country. Pub ID. Nah, ini di sini juga ada pub ID. Ya, pub ID, sama-sama ada pub ID. Begitu ini saya jalankan, maka di sini yang satu namanya pub ID, yang satu di sini namanya expert. Ya, satu. Jadi ini harus di apa namanya? di dialiaskan. Jadi kalau di sini as expert satu. Nah, jadi as expert satu. Misalkan di sini ya, misalkan dikasih nama pub ID kan contohnya adalah ini yang pub ID misalkan yang publisher. Pub di
publisher. Ya. Ini namanya sini pub ID publisher. Sementara yang ini nanti namanya apa? Pakai as ya di sini untuk mengaliaskan ya di sini. Apakah harus yang di as ini apakah harus yang memiliki double? Ya, kita mau mengganti title ini juga bisa. Ganti bahasa Indonesia judul gitu ya bisa. As apa judul? Ini price, as harga, ya, pub name, as nama. Nah itu. Ya. Jadi bisa digantikan hias. Ya. Nah ini contoh untuk membuat apa namanya view ya dari perintah ini apa namanya transak SQL ya. Jadi perintah transak SQL di sini kita bisa membuat ya. Jadi contohnya di sini file order ship date ya. Jadi kita akan membuat apa namanya membuat satu view ya, di mana dia nanti dari tabel order ya dan dari tabel customer ya. Tabel order yang diambil adalah company name, contact name dan phone. Ya, ini dari sini. File company name, contact name, phone itu dari customer, sementara yang di sini ada dari order ID dan ship date ini order. Kita bisa buat baru, kita tutup aja, kan new view. Nah, ini berarti ini adalah dari Northwind ya. Ini berarti kita harus kita arahkan lagi. Ini beda Northwind view. Kita coba kita add. Nah, kita ambil order sama customer. Ini kebetulan contohnya yang sama ya. Begitu saya add, dia sudah memiliki relationship ya dengan ini. Nah, di sini di order kita ambil order ID, kemudian ambil ship date. Kemudian di bagian customer kita ambil company name dan contact name, kemudian phone. Kita jalankan, nah ini, jadi dia akan membentuk ini. Dan di sini ada hubungannya di sini nanti. Secara otomatis di sini dia akan membentuk ini apa perintah transak SQL-nya ya. Dengan kita menggunakan perintah GUI-nya ini ya. Enterprise Manager. Ini kita juga akan belajar menggunakan ini. Di perintahnya di sini. Nah, ini nanti di pertemuan selanjutnya nanti. Join ya, order join ya. Jadi dia akan membentuk ini. Ya kita bisa menuliskan di sini ya. Jadi kalau kita belum paham dengan perintah-perintah transaksi SQL ya kita bisa main menggunakan ini. Kan GUI-nya. Sehingga pada saat kita add di sini kita akan menghasilkan seperti ini. Tadi ya. Akan menghasilkan tampilan sama seperti yang tadi. Ini adalah hasilnya. Ini adalah transak SQL. SQL-nya. Ya. Kemudian ini adalah select-nya ya yang dipilih.
Dan kita bisa mengatur urutannya dari sini. Atur urutannya dari sini, bisa dipindah-pindah ini dari sini. Kalau dari sini tidak bisa. Jadi dari sini kita bisa mengatur urutannya. Misalkan anggap aja ini kontak name saya taruh di atas. Kita jalankan, dia akan pindah, kontak name ada di sini. Tanggalnya mungkin taruh belakangan, bit taruh terakhir. Nah, ya, jadi bisa dipindah-pindah ini. Tapi kalau dari sini ya dipindah ini tidak bisa. Ini dipindah tidak bisa. Ini kita pindahnya dari sini. Kemudian alias bisa juga langsung dari sini. Misalkan di sini belum ada, maka di sini misalkan phone. Saya ganti misalkan telepon. Maka di sini aliasnya langsung otomatis di sini akan muncul ini as. Phone as telepon. Kita jalankan baru di sini akan telepon. Ya. Itu. Begitu juga yang lain. Kemudian menyimpan, ini kita bisa juga menyimpan view dan kemudian nanti bisa kita panggil lagi, ya. Kita bisa menyimpan view ini ya, dengan tombol save dan nanti bisa juga kita panggil lagi, ya. Misalkan ini kita simpan, ya. Kasih nama view 1 ya, maka dia di sini akan bentuk ini view 1. Nah, edit bisa juga dari sini, ya, ataupun kita panggil langsung. Dan view, di desain ini adalah untuk mengubah. Kalau ini open view ini untuk menampilkan, ya, menampilkan hasilnya. So, seolah-olah ini adalah tabel baru, ya, tapi ini sebenarnya bukan tabel baru, ya. Jadi dia di sini adalah bentukan dari perintah-perintah ini, ya. Nah, query ini. Kemudian kita bisa juga memeriksa. Ya, memeriksa ini berarti ini melihat isinya, ya, tadi melihat isinya kita bisa gunakan perintah ini untuk melihatnya. Baik ini untuk secara keseluruhan maupun hanya per berapa. Yang paling atas misalkan kita ambil misalkan 10 dari yang atas. Dia hanya menampilkan 10 bagian yang dari atas. Ini hasilnya tampilannya. Kemudian mengedit, menyunting ya ini. Ini juga bisa membuka ya dengan menggunakan SQL Server View. Ini bisa juga untuk mengedit ya. Jadi kita di sini kita klik kanan, kemudian desain view. Nah, kita bisa mengedit, mengubah ya, mengubah dari tampilannya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Perubahan-perubahan ini bisa juga menambah, menghapus, atau mengubah urutan. Nah, ini urutan tampilannya ini. Seperti tadi yang saya contohkan, mengubah urutannya dari sini ya. Jadi mengubah urutannya, kemudian mencegah tampilan kolom. Nah, jadi misalkan kolom ada satu kolom yang tidak akan saya munculkan, tapi merupakan bagian dari proses misalkan. Ini tidak perlu ditampilkan, outputnya tidak usah. Misalkan pun, punnya ini tidak akan ditampilkan, tinggal di checkbox uncheck aja ya, maka pun tidak akan muncul. Kemudian kita bisa juga sorting, ya. Sorting by apa? Misalkan sorting by ordernya, ascending. Ya. Nah, kita di sini akan urutkan, di sini urut ascending. Atau diurutkan berdasarkan kontak name. Kontak name ascending. Kalau yang ini berarti kita hapus ya. Kita urutkan ascending.
Kemudian urutkan apa lagi, bisa juga kita urutkan, ya. Nah ini ya, jadi mengubah urutan kolom, ini mengubah urutan kolom ini di drag and drop aja. Dipilih, misalkan pon akan dipindah ke sini, di drag and drop, ya hasilnya nanti akan berpindah. Kemudian menyisipkan kolom baru, kita juga bisa menyisipkan kolom baru di dalam view. Kan kolom baru pada posisi akan di sini menyisipkan ya, menyisipkan kolom baru. Jadi misalkan di tengah sini saya akan memasukkan misalkan customer ID-nya. ID kita sisipkan, taruh di sini. Nah, tinggal kita add aja, tinggal kita ini. Kemudian selanjutnya adalah tampilan, ya. Tampilan, mengatur panel tampilan, yaitu show panel. Jadi ini tampilannya mau diagram, grid, SQL atau hasilnya. Ya. Jadi di sini kita bisa masukkan untuk apa namanya tampilannya. Jadi di sini misalkan ini berarti adalah hasilnya, SQL-nya, ini grid, ini apa namanya diagramnya. Jadi kalau ada diagram sama hasil ya seperti ini. Kalau ini adalah gridnya, kemudian ini adalah SQL-nya. Tapi kalau hanya SQL dan itu ya bisa. Ini biasanya kalau sudah familiar ya seperti ini. Sudah expert ya. Tapi kalau belum ya kita masih membutuhkan bantuan seperti ini. Ya, 3 ini. Untuk koreksi, kontrol koreksinya. Oke ya, itu tadi sepintas tentang cara pembuatan view menggunakan GUI ya, menggunakan grafik. Nah, sekarang kita akan coba membuat view menggunakan perintah transact SQL. Jadi sintaknya adalah ini ya. Create view, nama view-nya ya. Kemudian as select kolom 1, kolom 2 dari tabel apa. Ini kondisi, where kondisi ini tergantung mau dipakai atau tidak. Kalau hanya sekedar menampilkan kolom 1, kolom 2 dari tabel apa, ini hanya sampai batas di sini saja. Tapi kalau kondisi, di sini berarti where kondisi misalkan apa, hanya menampilkan yang awalannya A saja. Nah, itu biasanya gitu. Tapi kalau enggak ya sudah, ini aja. Nah, contohnya ini ya, ini. Misalkan contohnya ini. Grade view customer ini misalkan nah, di mana country-nya ini adalah Brasil. Nah, tapi kalau kita coba kita sambil praktekkan ya, itu berarti di tabel apa ini? Customer. Customer ini berarti saya buang saja. Oh, customer itu ada di ini ya. Ini customer, kemudian ada ya, coba kita buat di sini. Ya walaupun kita membuatnya menggunakan perintah new-nya di sini ya. Kita pakainya menggunakan perintah transact SQL. Kita pilih yang kelas TIP servernya. Dan kita di sini not bin. Jadi ini kita tuliskan di sini adalah ini. Create view as, nah ini select customer ID ini from. Ya, kita buat seperti ini. Jadi kalau ini dijalankan customer name
customer name-nya kita perlu lihat dulu ya isinya ya. Kita perlu lihat dulu, select bintang from customer. Kita perlu lihat format tabelnya. Di sini customer name namanya adalah company name. Ini bukan customer name tapi adalah company name. Company name. Tag name betul ada. Q nanti akan membentuk namanya adalah ini Brazil customer ya. Kalau kita cekkan di sini sukses. Sukses di sini berarti dia adalah menampilkan ini Brazil customer. Kalau kita lihat di sini kita refresh, ini sudah ada Brazil customer. Untuk menampilkan bisa kita menggunakan perintah ini tadi. Select bintang from, saya copy saja. Brazil customer ya. Jadi kita harus menggunakan tanda petik ini tanda kurung ini semua ya. Karena tidak boleh menggunakan spasi ya. Select bintang from ini. Jalankan, nah, akan muncul. Ini adalah hasil bentukan dari view tadi ya. Ini menggunakan satu tabel ya. Select name, company name, customer ya. Kemudian bisa juga kita tambahkan clausa where ya, clausa where. Kalau clausa where ini di sini kita tidak bisa menggunakan create lagi karena sudah ada istilahnya sudah ada menggunakan nama yang tadi ya. Jadi kita bisa menggunakan create nah, di sini ya. Create or replace ya. Coba ya. Create or replace. Mau tidak? Oh sorry. Nah, create or replace base di sini. Kemudian di sini kita tambahkan misalnya di sini kontak name kita tambahkan di sini country. Kemudian di sini tambahkan clausa where country sama dengan Brasil. Dan kita jalankan. Maka dia akan mereplace ya nanti. Jalankan syntax kernel or ya. Ini enggak perlu, coba jalankan replace ya, perintah replace ini yang tidak bisa ya maksudnya create view. Nah, tapi kalau kita gunakan ini create or replace, misalnya ini ya. Tidak mau tetap ya. Tapi kalau kita buat ini seperti ini ya, ini dia tidak mau karena di sini sudah ada nama ini Brasil ya. Erland 2 select company country. Nah, jadi sini sudah ada ini valid column. Nah, ini kalau misalnya mau edit dari sini ya kita bisa editnya dari sini ya. Ini bisa.
koma, mana? Koma, country, country tadi betul jalan enggak country? Customer, oh country namanya city, sorry. Jadi ini namanya city, country. City. Ini mungkin nah coba ya. Nah, enggak mau karena dia sudah ada, already exist ya. Dia tidak mau. Kita editnya harus dari sini. Country ini city. Kemudian di sini where city sama dengan Brasil. Nah, di sini kalau kita jalankan, ini sudah beda lagi nih. Oh, city-nya Brasil. Brasil tidak ada nih. Coba di sini Brasilnya ada tidak? Oh, Brasil tidak ada ya. London itu aja, ganti London. Nah, memang kayak gini harus pasti ya. London. Nah, sebetulnya itu bisa kita input ya nanti. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti ada itu. Kan sekali lagi. Nah, ini muncul. Ya, gitu. Penggunaan ini ya, perintahnya. Kemudian ini juga sama ya. Create from ini untuk menjalankan tadi hasilnya. Kemudian ini juga sama, ini menggunakan klausa where, di mana price lebih besar dari rata-rata from ini. Ya. Jadi sebetulnya ini di sini adalah perintah create ini sama seperti kita menjalankan ini aja. Tapi kalau ini kita hanya menjalankan sekali, tidak tersimpan. Ya. Tapi kalau yang ini kita jalankan sekali terus membentuk suatu tabel, virtual tabel, ya bentuk view. Kalau ini enggak, ini harus mengetik seperti ini terus. Ya, dia harus mengetikkan itu. Kita tidak bisa menyimpan ya kalau hanya perintah ini. Nah, sebenarnya di sini, ya di sini. Saya taruh di sini. Oke, select from. Ini where ini. Sekarang kalau ini saya jalankan di sini salah. Price itu ini salah. Nama kolomnya. Price ini di sini harganya apa? Price harga ini di sini namanya adalah ini product name. Oh, bukan customer, tapi ini produk. Ya. Ini adalah produk. Produk, misalnya apa? Betul ya, produk. Produk pakai S. Kemudian menampilkan produk name, price. Price ini di sini adalah namanya ini unit price, unit in stock. Nah, ini unit price ya, price. Jadi kurang. Unit price ini juga sama.
price. Ini where juga sama, ini unit price. Ya. Karena di bukunya sama di sini beda ya. Kalau di bukunya menggunakan hanya price, kalau di sini namanya sini unit price. Kalau kita jalankan, nah ini muncul. Jadi di sini adalah di mana unit price-nya lebih besar dari rata-rata unit price dari produknya. Nah, sebenarnya tampilan ini. Nah, tampilan ini depannya tinggal ditambahkan namanya grid view. Jadi kita tinggal tambahkan depannya di sini adalah grid view. Grid view namanya apa? Misalnya di sini. Product above average price. Nah, ini. Jadi di sini akan membentuk ini. Ya, kalau kita jalankan di sini, nah ini salah. Kenapa? Karena di sini sudah ada nama ini ya. Line 4 incorrect syntax here ini. Tidak perlu tanda ini. Ini jalankan, nah sukses. Ya. Ini kalau kita mau lihat hasilnya ya kita, ini kalau kita jalankan lagi sudah error karena dia sudah terbentuk nama itu tadi, ya, nama dari view-nya. Nah, lihat nama dari view-nya dari sini ya. Nah, refresh, nah di sini sudah ada product above average price. Sama ya. Ya sama. Ada dua, mestinya ini tidak bisa sama ya. Mungkin ini ada spasinya satunya ya. Namanya satunya ada spasi. Mestinya ini tidak bisa ini. Dua nama ini namanya sama persis ya. Ini juga. Nah, ini. Jadi ini. Kalau kita lihat di sini, nah, tampilannya hasilnya ini. Mestinya tidak boleh ini sama. Ada duplikat name ini mesti sama. Ini mesti ada yang identik. Oh ini. Dan salah nulis ini. Average A ini average. Nah, ini yang sama ini. Makanya dia bisa terbentuk sama. Ya, ini. Jadi mestinya ini tidak boleh sama. Jadi ini karena di sini ada nama yang ini. Apa namanya? Beda ya. Kalau saya tampilkan ya, tampilkan supaya kelihatan Anda juga tahu kok itu kok sepintas memang sama ya. Nah, ini saya besarkan. R. Nah, ini. Nah, ini average, saya nulis average-nya salah yang sini. Ya. Yang satu pakai A, yang satu pakai E. Makanya dia terbentuk. Sepintas memang sama ya, tapi ini tapi kalau kita buat lagi ini tidak mau. Karena sudah ada nama yang sama. Ya, gitu. Itu kenapa kok ini bukan sama ya, tapi itu beda. Kemudian selanjutnya, nah ini perintah yang tadi ya, create or replace ini. Tapi ini tadi saya coba kok tidak mau. Untuk yang perintah create or replace ya. Or replace-nya ini tadi coba tadi tidak mau. Contohnya ini, create or replace view. Nah, ini. Maksudnya ini dia akan menggantikan kalau dia di sini belum ada, maka dia akan create. Kalau sudah ada, maka dia akan replace. Ya. Create or replace. Tapi tadi begitu saya praktekkan, ini tidak mau. Ya, error.
mungkin perlu dicoba ya. Lagi. Kemudian menghapus, nah ini drop, tinggal ketik aja drop view, nama view-nya. Nah, misalkan drop view, nama view-nya berhasil, maka dia langsung otomatis akan hilang. Jadi kalau menghapus gampang sih, view, drop view. Kemudian mengubah nama, nah, ini, mengubah nama kita bisa mengubah nama dengan menekan F2 ya, atau di dalam view-nya itu. Jadi kita bisa mengubah namanya ini bisa diubah bebas ya. Misalkan ini upgrade sini. Saya ganti PAAP itu. Nah, ini bisa juga di sini. Ganti. Ini namanya diganti ini. Bisa juga ya. Tekan F2 nanti akan berubah ya. Oke, kesimpulannya adalah ini ya. Jadi kesimpulannya pada bab ini kita telah melihat manfaat dari view sebagai sarana. Sebetulnya view itu adalah ini ya, perintah select ya. Jadi di dalam view itu ada mengandung perintah select. Jadi kalau ini kan menampilkan antara dengan adanya tambahan perintah view, ini create view, maka dia ini tampilan ini akan ditampilkan ke dalam apa namanya ini tampilan berupa file ya ini. Sama seperti kalau kita membuat ini perintah ini misalkan kan ini perintah C ya misalkan C. Misalkan dir kan gini, dir kan hanya menampilkan ini saja perintah dir directory. Tapi begitu saya ketikkan dir lebih besar ini misalkan dir titik txt. Oh ini tolak ya. Coba ke D aja. Dir, nah, dir titik txt. Maka di sini nanti akan membentuk nama dir txt. Apa? Ini akan bentuk dir. Nah, ini. Jadi ini merekam seperti ini. Ya. Jadi create view itu sama seperti ini. Create ini. Select bintang, nah ini dir. Jadi bisa merekam bentuk seperti ini. Dir. Kalau kita mau banyak ya bisa di sini sebetulnya. Dir slash s. Nah ini kan banyak. Ini kalau kita rekam ya bisa. Dir slash s. Ini misalkan dir titik t. Dulu dia prosesnya tidak muncul, tapi dia di sini proses merekam. Proses merekam tampilan itu. Ya sama seperti tadi tuh ya perintah. Kalau kita cancel, kita stop ya nah ini kontrol reset. Ini belum terbentuk ini ya. Tidak lama ini. Nah, ini juga belum muncul. Karena itu dia akan menampilkan lama banget nah, ini. Jadi dia akan ditampilkan banyak sekali. Ini akan ditampilkan. Ini belum selesai sini malah. Karena tadi sudah saya terlanjur kontrol Z. Ya. Nah ini sama seperti ini. Jadi create view ini adalah menangkap tampilan dari ini. Dan nanti ini perintah ini sudah tidak lagi perlu dibutuhkan. Untuk menampilkan kita hanya memanggil perintah select from nama view-nya ini. Oke ya, mungkin itu pertemuan pada hari ini ya. Jadi kita membahas tentang view ya. Jadi view bukanlah sebuah tabel tapi merupakan virtual tabel. Oke, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat beraktivitas.